Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu dan juga PJMK dari mata kuliah Biomedik 2 kelas IKM 3B. Jadi di sini kami dari kelompok 3 kelas IKM 3B akan memaparkan dan juga menjelaskan hasil kerja kami yaitu mini literatur review yang di sini kami mengangkat topik yaitu hubungan paparan polusi udara dengan peningkatan kejadian pneumonia. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 3 IKM 3B, yaitu yang pertama ada Nadia Noviani Aulia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 023. Yang kedua ada Nurul Khalifah dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 029. Yang ketiga ada Keisha Aurelia Reva dengan NIM terakhir 084. Yang keempat ada Aflakah Auliaul Agnia dengan NIM terakhir 086. Yang kelima ada Aliana Diva Azhara dengan NIM terakhir 091. Dan yang keenam yang terakhir ada Marcella Ramadhani dengan NIM terakhir 140. Kondisi polusi udara sudah lama diidentifikasi sebagai faktor risiko utama penyebab berbagai penyakit pernafasan, salah satunya pneumonia. Pneumonia ini dapat menyerang siapapun tanpa batasan usia, tetapi pada anak-anak lebih rentan terhadap dampak polusi karena sistem imun dan struktur paru-paru mereka yang masih berkembang. Selain itu juga pada lansia, karena seiring dengan bertambahnya usia, sistem imun tubuh secara alami akan melemah. Penelitian epidemiologis yang dilakukan oleh Cheng et al. Pada 2019 menunjukkan paparan jangka pendek terhadap partikel polutan seperti PM2.5 dan NO2 yang dapat menurunkan kondisi kesehatan atau meningkatkan kunjungan gawat darurat akibat pneumonia anak-anak di Kaohsiung, Taiwan. Polusi udara diyakini dapat memicu inflamasi saluran pernafasan, menurunkan respon imun, dan meningkatkan kerentanan anak atau lansia terhadap infeksi patogen penyebab pneumonia. Meskipun sudah banyak penelitian mendukung adanya hubungan yang kuat antara polusi udara dengan peningkatan kejadian pneumonia ini, sebagian literatur masih menunjukkan variasi hasil yang dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, metode pengukuran paparan, dan kondisi paparan kronis atau akut. Oleh karena itu, mini literatur review ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif hubungan paparan polusi udara dengan peningkatan kejadian pneumonia berdasarkan bukti ilmiah terkini dan variasi faktor lingkungan serta kondisi demografis yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Kata kunci yang kami gunakan untuk mencari artikel ada 6. Yang pertama ada pneumonia, yang merupakan pokok pembahasan dan istilah umum untuk semua jenis pencemar udara dan menjaring studi terkait udara sebagai faktor resiko. Kemudian yang kedua dan ketiga ada PM2.5 dan NO2 yang merupakan dua polutan yang paling sering muncul dalam penelitian epidemiologis pneumonia karena ukurannya yang sangat kecil dan dapat menembus paru-paru. Yang keempat ada pneumonia yang juga merupakan pokok pembahasan kami dan sangat relevan. Kemudian yang kelima ada paparan udara karena menggambarkan aspek paparan yang menjadi variabel kunci. Kemudian yang terakhir ada epidemiologi yang menandai fokus membahas hubungan antara dua variabel, yaitu paparan polusi udara dan kejadian pneumonia yang menjadi inti epidemiologis. Selanjutnya kita akan membahas strategi penelusuran serta jenis dari artikel yang digunakan dalam literatur review ini. Di sini kami menggunakan basis data terpercaya atau terakreditasi seperti Mendeley, Scopus, PubMed, Google Scholar, dan masih banyak lagi seperti yang telah tertera dengan kombinasi kata kunci boolean yaitu and or dari beberapa kata kunci yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk menemukan topik yang sekiranya akan relevan dengan yang kami inginkan. Artikel ini kemudian diseleksi sesuai dengan yang telah digambarkan oleh tabel Prisma di literatur review kami, yaitu kami menyeleksi berdasarkan penghapusan duplikasi, relevansi judul dan abstrak, relevansi insi maupun kriteria inklusi dan eksekusi. Nah, jenis yang didapat ini pada akhirnya kami mendapatkan 7 jenis desain penelitian primer dengan sebagian besar penelitian itu menggunakan data sekunder yaitu data hasil medis, catatan medis atau mungkin pemantauan kualitas udara. Nah, di sini data yang kami gunakan itu cakupannya luas mulai dari tingkat komunitas hingga nasional di negara dengan negara berkembang dengan negara berpenghasilan rendah seperti Tiongkok, Ethiopia, Malawi, dan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis literatur yaitu bagian tesis atau problem statement. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pneumonia masih menjadi beban kesehatan utama pada anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara berpendapatan rendah ke menengah. Hal ini menurut WHO pada tahun 2023. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan dan juga kontribusi antara polusi udara dan juga peningkatan kejadian pneumonia, yang dimana tentu saja polusi udara ini itu yang ada di dalam ruangan ataupun di lingkungan luar.
Nah, di mana polusi udara ini dapat mempengaruhi fungsi paru-paru serta respon imun terhadap tubuh, khususnya pada masa-masa kritis seperti masa kehamilan dan juga tahun pertama kehidupan anak. Nah, namun masih muncul perbedaan seperti jenis polutan apa sih yang paling beresiko, lalu juga kapan waktu paparan yang paling kritis, serta variasi-variasi yang ada di wilayah tertentu, dan juga metode-metode pengukuran yang mereka gunakan pada saat penelitian. Oleh karena itu, diperlukan telaah sistematis untuk memperjelas hubungan polusi dan juga pneumonia, serta untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Nah, setelah mengkaji sejumlah 12 jurnal artikel, kelompok kami akhirnya bisa mengkonsep informasi utama yang diperoleh dari kumpulan artikel tersebut, yaitu mengenai keterkaitan antara paparan polutan udara dengan pneumonia. Yang pertama, bahwasanya polutan udara itu dapat berasal dari luar ruangan ataupun dari dalam ruangan. Nah, beberapa penelitian itu paling sering menganalisis mengenai PM partikel polutan PM2.5, PM10, NO2, CO dan juga SO2. Misalnya pada penelitian Haryanto menemukan bahwa tingginya kadar PM2.5 yang terpapar secara terus-menerus itu bisa memicu peradangan pada respirasi sehingga itu bisa meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Nah, secara biologis partikel dan juga gas pencemar ini itu dapat masuk ke saluran pernapasan bagian bawah, yang mana itu bagian yang krusial sehingga itu bisa menimbulkan stres oksidatif. Nah, stres ini bisa memicu rusaknya sel epitel dan juga menghambat fungsi mukosiliar, yang mana kondisi ini akan melemahkan pertahanan saluran pernafasan sehingga mikroorganisme lebih mudah masuk dan menginfeksi, yang mana ini meningkatkan resiko terjadinya pneumonia, terlebih apabila paparan dirasakan secara terus-menerus. Kemudian pada kelompok yang rentan, pneumonia itu juga lebih mudah menjangkiti, yang mana contohnya itu kebiasaan merokok, obesitas, dan juga status sosial ekonomi yang rendah. Studi lain juga menunjukkan bahwa paparan polutan sejak masa kehamilan hingga masa persalinan itu juga memiliki dampak pada sang janin, yang mana sang janin atau anak itu akan mengalami resiko pneumonia, terutama apabila bayi tersebut dilahirkan secara cesar, bayi prematur, BBLR atau berat badan lahir rendah, dan juga memiliki riwayat atopi dari orang tua. Yang artinya pneumonia itu bukan hanya dipengaruhi oleh agen infeksi, tetapi juga oleh lingkungan fisik dan juga sosial yang membentuk tingkat kerentanan individu terhadap polusi udara. Selanjutnya, bagian ekstraksi literatur yaitu latar belakang penelitian. Paparan polusi udara luar dan juga dalam rumah dapat meningkatkan kerentanan infeksi saluran nafas pada anak. Resiko ini telah dimulai sejak masa prenatal hingga masa kanak-kanak. PM2.5, PM10, NO2, SO2, dan juga ozon memiliki hubungan dengan meningkatnya kejadian pneumonia, rawat inap, dan juga mortalitas terkait infeksi pernapasan. Beberapa studi menunjukkan hubungan yang kuat, sementara lainnya tidak menemukan efek signifikan akibat perbedaan metode pengukuran, karakteristik populasi, dan juga faktor sosial dan juga lingkungan. Karena masih terdapat perbedaan dan juga hasil yang belum pasti, menjadi dasar perlunya penelitian lebih dalam mengenai hubungan polusi udara dan juga pneumonia. Melalui ekstraksi yang didapatkan dari sejumlah artikel yang digunakan, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, terdapat 7 jenis metode penelitian yang berbeda seperti yang ada pada berikut. Kemudian, untuk variabel bebasnya itu mencangkup polusi udara seperti PM25, PM10, NO2, SO2, CO, dan O3 yang didapat dari hasil pengukuran serta pengamatan polusi udara menggunakan berbagai device tertentu. Setelah itu, ada variabel terikatnya yaitu berupa insidensi atau kejadian pneumonia yang dibuktikan berdasarkan diagnosis medis dari data-data medis maupun rekam medis yang sudah ada. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor kontrol seperti yang tertulis sebagai berikut. Nah, penelitian ini melibatkan rata-rata sampel dari 1.000 sampai dengan 10.000 orang. Selain itu, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, penelitian itu dilaksanakan di berbagai negara berkembang, mulai dari komunitas hingga nasional. Penelitian ini terdiri dari penelitian paparan jangka pendek dan juga penelitian paparan jangka panjang untuk menilai efek kumulatif atau efek akut dari polusi atau variabel terkait ini. Kemudian, penelitian ini berdurasi rata-rata sekitar 1 sampai dengan 5 tahun. Sebagian besar penelitian ini juga menggunakan analisis statistik multivariat guna memperhitungkan risiko dan mengontrol variabel pembaur lainnya.
Penulis pada umumnya menyajikan data melalui tabel statistik, grafik tren, serta model analisis multivariat yang menggambarkan hubungan antara polutan udara dengan kejadian pneumonia. Tabel deskriptif itu juga digunakan untuk menampilkan bagaimana sih karakteristik responden serta bagaimana distribusi konsentrasi polutan. Nah, polutan yang dianalisis yaitu tadi PM2.5, PM10, dan seterusnya. Beberapa studi juga melengkapi dengan grafik deret waktu yang mana ini untuk memperlihatkan variasi level polusi udara pada periode studi tertentu. Pada analisis inferensial, penulis umumnya menggunakan regresi linear, regresi Poisson, dan juga model regresi multivariat lainnya untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polutan dengan resiko pneumonia. Nah, hasil modelnya itu biasanya disajikan dalam bentuk nilai odds ratio atau relative risk, dan juga biasanya dilengkapi dengan interval kepercayaan yaitu senilai 95%. Kemudian interpretasi data dari keseluruhan literatur ini menunjukkan pola yang konsisten, yang mana peningkatan konsentrasi polutan baik itu di tingkat kecil, sedang maupun besar itu cenderung diikuti oleh peningkatan insiden pneumonia. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa efek tersebut itu lebih nyata pada kelompok yang rentan. Nah, kelompok yang rentan itu seperti anak-anak, bayi dengan kondisi kelahiran beresiko, serta populasi dengan status ekonomi yang rendah. Hasil berbagai studi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hubungan antara paparan polusi udara dengan peningkatan kejadian pneumonia. Meskipun paparan polusi sering menunjukkan hubungan positif dengan kenaikan pneumonia, negara maju dengan polusi relatif rendah biasanya menunjukkan hubungan tidak signifikan, berbeda dengan negara berkembang yang menunjukkan hasil sebaliknya. Selain itu, polutan memiliki beragam jenis seperti SO2, NO2, CO, O3, PM10 dan PM2.5, yang mana efek polutan tersebut berbeda-beda dan tidak selalu signifikan. Perbedaan lingkungan, metode pengukuran, dan ruang spasial termasuk ke dalam faktor yang memengaruhi hasil studi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke arah penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu penelitian perlu menggunakan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih presisi termasuk pemantauan berbasis satelit. Nah, hal ini agar bukti terkait hubungan paparan polusi udara dengan pneumonia semakin kuat. Penggunaan teknologi pemantauan kualitas udara berbasis satelit serta model spasial berakurasi tinggi juga dapat meminimalkan kesalahan pengukuran paparan. Lalu yang kedua yaitu dibutuhkan studi longitudinal jangka panjang untuk menilai efek kumulatif polutan pada kelompok rentan. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat temuan sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil antar wilayah dan populasi. Lalu yang ketiga yaitu perlu pengembangan penelitian intervensi khususnya di lingkungan rumah tangga karena efektivitasnya masih bervariasi. Hal itu karena beberapa studi menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait efektivitas intervensi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu analisis harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, kesehatan, paparan asap rokok, dan kualitas hunian untuk memperjelas hubungan kausal. Dengan peningkatan kualitas penelitian tersebut, kebijakan kesehatan masyarakat dapat disusun dengan dasar ilmiah yang lebih kuat. Nah, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Lalu untuk progres kami yaitu bagian pertama yaitu diskusi. Kami melaksanakan pelaksanaan diskusi ini dilakukan secara offline di kelas serta online melalui grup WhatsApp yang telah kami buat. Lalu alasan kami memilih topik polusi udara dan pneumonia karena saat ini polusi udara menjadi permasalahan umum yang sangat amat sulit dihilangkan dengan hadirnya pabrik pembakaran atau kebakaran serta penggunaan kendaraan bermotor. Nah, dengan hal ini kami ingin mengetahui apakah hal tersebut berpengaruh terhadap insidensi pneumonia. Lalu untuk pembagian tugas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembagian pengerjaan isi naskah dan PPT, lalu pembagian rekapitulasi atau ekstraksi artikel di mana setiap anak merekap 2 artikel. Lalu yang ketiga yaitu pembagian PJ setiap tugas, di mana setiap PJ bertugas untuk mengingatkan dan bertanggung jawab terhadap finishing atau deadline tiap tugas. Sekian
yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.